So I will start with how do I start this research? I mean, I have doing research on Iran almost 50 years when I was student in La Sorbonne in Paris. And Sorbonne was very famous for Iranian people, people who speak Farsi especially. And because of the book of Montesquieu, you remember Montesquieu? Trias Politica? Okay. He was a noble, but who revolted against his birthright. So he wrote one of his very famous book, 500 pages, nevertheless, called La Lettre Persane. Jadi artinya surat-surat dari Persia. Kisah perjalanannya dari orang Persia, 2 orang, ke Paris gitu dan melihat bagaimana dunia gitu kan. Dia melihat bahwa di Paris itu kan masa pencerahan ya. Sebelum revolusi industri, masa pencerahan, masa ensiklopedia dimulai, pemikiran filsuf berkembang, anak René Descartes gitu kan. Jadi I switch to Indonesian, you don't mind? Because majority is Indonesian ya. Okay. So, jadi Montesquieu itu sangat dikenal. Ini ada hubungannya kenapa seorang tokoh imam besar namanya Ayatollah Ruhollah keliru. Sebetulnya yang pantas sebutnya Osma Ayatollah Ruhollah Khomeini. Yang kemudian sekarang dipanggil sebagai Imam Khomeini. Gitu ya. Jadi beliau itu seorang sarjana dalam Islam, seorang filsuf, seorang penyair yang mengajar di kota Qom, sebuah kota yang kata kecil ya, merupakan pusat pendidikan agama, sebuah kota yang indah. Jadi kalau ke Iran tidak syah kalau belum pernah ke Qom, karena itu ibu kota spiritual, ibu kota agama, dan sejarahnya panjang. Jadi beliau itu dikenal sebagai seorang tokoh yang sangat kritis terhadap raja namanya Raja Pahlavi. Raja Pahlavi, Shah Iran. Dari masa mudanya dia mengkritik. Nah, karena memang dia nggak setuju dengan kerajaan. Lalu karena kritik-kritiknya itu, beliau mau ditangkap oleh pemerintah Shah Iran. Karena itu beliau tinggal di beberapa negara, terakhir dia tinggal di Irak. Irak itu kan juga sebuah pusat Syiah ya, karena lebih dari 50% penduduknya itu Syiah ya kan. Tapi ketika Saddam Hussein makin berkuasa dan dekat dengan Shah Iran, maka Saddam Hussein diminta untuk menangkap atau mengusir Ayatollah Khomeini. Mulailah pengembaraan beliau mencari beberapa tempat untuk menjadi tempat pemukiman beliau. Akhirnya beliau memilih kota Paris. Dan ini ada kaitannya dengan Montesquieu tadi. Karena di dalam sebuah wawancara yang terkenal, ketika beliau mulai menjadi pemimpin oposisi nasional dengan pusatnya di sebuah kampung kecil, yang hanya terkenal awalnya karena rupa yang sangat terkenal dari negeri Belanda, Van Gogh, pernah melukis sebuah lukisan yang terkenal, yang mahal harganya, L'Église à Neufchâteau, gereja di Neufchâteau. Tetapi sudah kedatangannya Ayatollah Khomeini, apalagi sesudah beliau memenangkan revolusi Iran, Neufchâteau menjadi lebih terkenal daripada Van Gogh.
dari lukisan Van Gogh gitu sekarang. Punya tempat yang kota kecil lah, kampung gitu ya, di mana damai gitu. Gampang diakses dari Paris, tapi nggak terlalu sering juga karena keretanya nggak terlalu banyak. Jadi kenapa itu? Karena buat orang Perancis, Iran itu penting. Sehingga ada institut Iranologi. Jadi kan ada keahlian-keahlian, ada Indologi, Iranologi gitu kan. Paris itu salah satu pusat dari studi Iran yang terkenal dari dulu. Kalau kita belajar filsuf, kita tahu lah Henri Corbin itu juga dari sana kan, yang menulis buku An-Islam Irania, 4 volume yang sangat terkenal itu. Kalau mau memahami Islam di Iran, mungkin mulai dulu dengan baca buku itu. Dalam pidatonya dia mengatakan bahwa kalau dia berhasil di Iran, dia akan menciptakan sebuah demokrasi. Demokrasi artinya dengan membuat sebuah republik. Republik Islam Iran. Ketika ditanya, diteruskan dalam wawancara, ada di banyak surat kabar, salah satunya Le Monde, dia bilang, demokrasi universal. Dia merujuk kepada Montesquieu. Tentunya kan, jadi kita bisa pahami gitu ya. Jadi, karena apa? Karena seakan-akan di dalam pers itu disebut beliau itu tidak tahu demokrasi atau segala macam. Yang mengkritik itu mereka nggak tahu Iran. Sebuah kekaisaran ya, empire, yang lebih besar pada zaman itu dibandingkan banyak empire. Itu adalah teman diskusinya Yunani. Para filsuf Yunani, para filsuf Iran itu, ya saut-sautan lah kira-kira gitu. Mereka tahu semua. Jadi, cobalah. Dan juga bangsa yang IQ-nya itu katanya nomor 3 paling tinggi di dunia. Itulah Iran gitu. Tapi karena propaganda Amerika, Inggris, Anglo-Saxon terutama, karena dalam sejarah Inggris pernah menjajah ya singkat ya Iran. Inggris pernah merampok Iran. Itu jadi kebencian itu ada. Seperti juga Amerika merampok Iran dengan minyaknya itu. Jadi itu awal mulanya. Nah kenapa Ayatollah Khamenei? Pertama, gerakan secara nasional itu kan mulainya di kampus-kampus protes itu. Kemudian di kilang-kilang minyak. Kemudian juga di pabrik-pabrik gitu. Karena Iran 99 itu ketika saya di sana itu sudah merupakan sebuah negara maju, paling maju di Timur Tengah. Yang lain-lain itu, aduh, saya sudah mengunjungi juga negara lain pada tahun-tahun segitu. Lebih maju daripada Korea Selatan, itu jelas itu 79 itu sudah. Udah ada dong. Minyak itu udah lama sekali. Minyak itu yang menjadi perebutan Iran oleh kekuatan internasional. Oh, maksudnya di Teluk. Iya, iya memang Saudi udah mulai, tapi Saudi udah lama ya kan, tapi negara-negara Gulf, GCC itu baru memulai gitu. Tapi Iran itu yang menjadi sapi perahnya gitu.